Cerita diawali ketika Man menghayal melakukan adegan perwiwikan dengan gurunya Mawar. Jadi di sekian pertama saja kita sudah disuguhkan dengan adegan perwiwikan. Lalu adiknya datang membangunkan Man yang sedang keenakan. Sebut saja nama adiknya Adik Bangsat. Si Adik Bangsat juga menemukan beberapa majalah biru di tempat tidur si Man dan melaporkan ke ibunya. Saat makan, Man dimarahi ibunya. Kemudian seseorang datang mengetuk pintu rumah mereka. Ternyata yang datang seorang mbak seksi tetangga baru si Man yang baru-baru ini pindah ke sana. Sebut saja nama mbak ini Mbak Bunga. Mbak Bunga membawa oleh-oleh ke Ambon untuk keluarga Man. Dia mengatakan kalau dia baru pindah dan tinggal pas di samping rumah mereka. Dari belakang, Man memperhatikan Mbak Bunga. Dia sepertinya takjub dengan keseksian tetangga barunya itu. Di kampusnya, Man bertabrakan dengan seorang cewek. Sebut saja cewek ini dengan nama Siti. Si Man cuek saja sama Siti, karena dia memang gak terobsesi sama cewek yang sebaya, apalagi yang lebih muda darinya. Di depan kampus, Man melihat Mawar yang baru turun dari mobilnya. Di saat bersamaan, dari kejauhan, Siti memperhatikan Man dari balik pohon. Rupanya, Siti sudah lama jatuh cinta kepada Man. Saat Mawar berpas-pasan dengan Man, dia meminta Man agar segera datang ke ruangannya. Di sana, Mawar memarahi Man yang tidak mengerjakan tugasnya. Si Man bukannya fokus, tapi malah menghayal lagi melakukan wik-wik sama Mawar. Dan adegan bangsat kembali terjadi. Man dikejutkan ketika Mawar memanggil namanya dengan nada yang tinggi. Di rumahnya, Man sedang menonton film kakek di laptopnya. Kemudian dia dipanggil oleh ibunya untuk mengantar buah kesemek ke rumah Bunga. Sesampai di sana, Man sangat terkejut melihat Bunga yang sedang bobo cantik di sofanya. Hingga dia menjatuhkan buah kesemek yang dibawanya dan membuat Mbak Bunga terbangun. Saat akan pulang, dia digoda oleh Mbak Bunga karena resleting celananya yang terbuka. Man lalu bergegas pergi karena malu. Malamnya, Siti mengungkapkan perasaan cintanya buat si Man melalui pesan singkat. Tapi Man malah cuek saja dan tidak menanggapinya. Mbak Bunga meminta Man untuk memperbaiki keran air di rumahnya. Saat si Man sedang memperbaikinya, dia tidak fokus karena terlalu lama memperhatikan Bunga yang berbaju seksi. Hingga tangannya terluka sampai berdarah terkena obeng. Bunga memperban tangan Man yang terluka dan berterima kasih karena telah membantunya. Dengan cara begini nih. Man lalu pamit pulang karena si otongnya sudah tegang. Sebenarnya sih Bunga sudah mulai memancingnya untuk mengajak main, tapi si Man masih malu-malu. Man lalu pulang dengan menutupi si otongnya yang tegang sampai ditertawain sama ibu dan adik bangsatnya. Malamnya, Man ke tempat karaoke diajak oleh Siti. 선배, 저랑 사귀면 안 돼요? 저 선배 좋아해요. 저랑 사귀어요. 재밌다. 나가자. Dia menanggalkan pakaiannya dan menyerahkan diri untuk si Man. Tapi si Man goblok malah memilih pergi. Si Man lalu menghadiri acara makan malam yang diadakan oleh gurunya Mawar. Di sini mereka minum-minum sampai benar-benar mabuk. Saat pulang, Man mengantar Mawar yang mabuk pulang ke rumahnya. Man sengaja tidak minum banyak agar bisa mengantar Mawar pulang. Sesampai di rumah Mawar, Man langsung mau menunggangi Mawar yang sedang mabuk. Dia tidak peduli bahkan itu gurunya. Tapi Mawar keburu sadar dan memarahi Man. Lalu Man mengungkapkan perasaannya kepada Mawar. Mawar menolak Man karena dia masih anak-anak dan menganggap dia sudah kurang ajar sama gurunya. Man lalu pulang karena malu. Sebelum masuk ke rumah, Man kebetulan bertemu dengan Bunga. Dia menceritakan kalau dia baru saja ditolak oleh seorang wanita. Lalu mereka pun sepakat untuk piknik ke sebuah sungai besoknya. Di pinggir sungai, Bunga dan Man sedang piknik. Bunga mencoba menghibur Man karena tahu kalau Man lagi galau. Bunga juga berjanji akan mengajari Man bagaimana cara menaklukkan seorang wanita. Dan parahnya, yang pertama diajari malah cara melakukan wik-wik yang baik dan benar. Adegan bangsat pun kembali terjadi di bawah terik matahari dan alam yang terbuka. Di kampus, Man diberitahu oleh temannya kalau Siti sangat mencintai Man. Bahkan dia selalu terlihat sedih semenjak Man menolaknya pada malam itu. Besoknya, Man mengantar ibunya yang mau pergi keluar. Di jalan, Man bertemu dengan Bunga. Ibu Man menyuruh Bunga untuk lebih sering datang ke rumahnya meskipun dia tidak ada. Nanti Man bisa menemani Bunga karena dia lebih sering di rumah.
Setelah Ibu Man pergi, mereka langsung ke kamar Man dan mereka pun bercocok tanam kembali. Selang beberapa saat, Ibu Man kembali karena handphonenya tertinggal. Tapi beruntung Bunga lebih dulu bersembunyi di balik pintu. Setelah Ibu Man kembali pergi, adegan bercocok tanam pun dilanjutkan kembali. Di kampusnya, Man melihat Mawar yang tergelincir saat turun dari mobil. Dia pun membawa Mawar masuk ke dalam ruangannya. Di sini Man memijit kaki Mawar yang sakit dan tidak kurang ajar lagi terhadapnya. Mawar juga sudah memaafkan Man dan sudah kembali ramah kepadanya. Saat pulang, Mawar dijemput oleh seorang laki-laki dengan mobil mewah. Man yang melihatnya merasa cemburu. Dia masih mencintai Mawar meskipun tidak berani lagi mengungkapkan perasaannya. Malamnya Man pergi minum-minum sampai mabuk hingga berbicara sendiri. Dia mengatakan kalau dia hanya mahasiswa miskin dan bodoh. Mana mungkin Mawar menyukainya. Saat pulang, Man membawa beberapa minuman untuk Bunga. Di rumah Bunga, dia dikenalkan dengan pacar Bunga. Mereka bertiga lalu minum-minum hingga mabuk. Karena minumannya habis, pacar Bunga keluar untuk membeli lagi. Man yang sudah tidak tahan langsung menyerbu Bunga. Bunga menolak karena takut pacarnya tahu. Tapi dengan jurus dari kakek legend, Man berhasil membuat Bunga kelepek-kelepek dan adegan bangsat pun kembali terjadi. Pacar Bunga kembali dengan membawa beberapa minuman. Dia berpas-pasan dengan Man yang mau pulang setelah selesai bercocok tanam. Di kampus, Siti kembali menghampiri Man. Dia memaki-maki Man dan mengatakan kalau Man penyuka wanita tua. Karena dia sudah tahu kalau Man menyukai Mawar. Lalu Man membalas dan mengatakan kalau Siti hanya wanita murahan yang mau menanggalkan pakaiannya di depan pria. Tidak terima, Siti pun menampar Man dan pergi sambil bernyanyi. Di kantin, teman dekat Man meminta agar Man berhenti mengejar Mawar. Karena menurutnya Mawar bukan pilihan yang baik untuk Man. Mawar selalu dijemput oleh pria-pria kaya dengan mobil mewah. Dia juga mengatakan kalau Mawar hanya memanfaatkan pria kaya tersebut untuk keuntungannya. Tidak peduli bahkan pria itu sudah sangat tua. Mendengar hal tersebut, Man sangat marah kepada temannya itu. Karena menurutnya Mawar sangat baik untuknya dan dia juga sangat mencintai Mawar. Lalu Man pun pergi meninggalkan temannya yang belum selesai bicara. Di rumahnya, Man menghubungi Bunga dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Mereka pergi ke sebuah villa di gunung. Bunga yang sudah putus dengan pacarnya bercerita banyak tentang masa lalu yang indah bersama pacarnya. Mereka sering datang ke villa ini dan menghabiskan waktu bersama. Karena cuaca pegunungan yang dingin, Bunga menawarkan diri untuk Man. Kemudian mereka pun langsung ke kamar dan buka-bukaan pun terjadi. Sebelum adegan perwiwikan dimulai, Bunga mengatakan kalau dia memutuskan pacarnya karena sudah terlanjur cinta kepada Man. Dia menanyakan apakah Man mempunyai perasaan yang sama, tapi Man tidak menjawabnya. Lalu Bunga kembali mengatakan kalau dia tidak berharap Man membalas cintanya, dan adegan perwiwikan yang sangat dahsyat pun terjadi. Setelah selesai, Bunga berkeliling villa tempat mereka menginap. Man memperhatikan Bunga dari jendela. Bunga terlihat sedih seperti lagi memikirkan sesuatu. Man juga merasa tidak enak karena sudah memberi harapan palsu. Di rumah, Man meminta pendapat sama adik bangsatnya, mana yang harus dia pilih. Antara wanita yang mengejarnya, yaitu Siti, wanita yang rela meninggalkan pacarnya demi Man, yaitu Bunga, dan wanita yang selalu dia dambakan, yaitu Mawar. Bukannya mendapat pencerahan, adik bangsatnya juga malah kebingungan mau memilih yang mana. Malamnya, Man mendatangi rumah Mawar untuk meminta maaf karena sudah mempunyai perasaan yang tidak pantas terhadap gurunya itu. Man berniat menghapus Mawar dari daftar pilihannya karena memang tidak mungkin mereka bisa bersama. Di sana dia mendapati Mawar yang ditelepon oleh seorang wanita yang memaki-maki gurunya itu. Wanita itu meminta Mawar untuk menjauhi suaminya. Mawar mengatakan kalau dia memang sudah putus dengan suami wanita tersebut. Setelah menutup telepon, Mawar lalu ke kamar tanpa memperdulikan Man. Man lalu mengikuti Mawar ke kamarnya. Man menanyakan apakah Mawar baik-baik saja. Tanpa basa-basi, Mawar lalu bangun dan langsung menyerang Man. Tidak mau menyanyiakan kesempatan, Man pun membalas dengan serangan yang lebih dahsyat. Adegan bangsat Man sama gurunya pun terjadi. Mawar memuji Man yang sangat hebat. Jurus kakeknya mampu membuat dia kelepek-kelepek. Dia juga mengatakan kalau dia memberi kesempatan buat Man untuk mendekatinya.
Tapi Man malah menolak dan mengatakan kalau Mawar hanya seorang pelakor. Hal ini membuat Mawar sangat marah dan menamparnya. Lalu Man langsung pergi. Di kampus, Man menemui temannya. Dia mengatakan apa yang telah dikatakan oleh temannya tersebut tentang Mawar memang benar. Mawar hanya memanfaatkan pria-pria kaya untuk memeras uangnya. Bahkan tidak peduli kalau pria tersebut sudah mempunyai istri. Temannya lalu menyarankan Man untuk menerima cinta dari Siti. Di rumahnya, Man berpikir keras antara memilih Siti atau Bunga. Di tempat lain, Bunga pergi dari rumahnya karena sudah putus asa menunggu jawaban cinta dari Man. Dia tidak mau mengganggu kehidupan Man lagi. Dia pergi tanpa memberitahu siapapun termasuk ibu Man. Besoknya Man menyatakan cinta kepada Siti. Awalnya Siti ragu-ragu menerima karena takut diprank. Tapi Man berhasil meyakinkan dan cintanya pun diterima oleh Siti. Sekian selanjutnya memperlihatkan Man dan Siti yang bahagia dengan hubungan mereka. Jalan-jalan di taman, mengerjakan tugas bersama, hingga mereka sudah mulai berani melakukan perwiwikan untuk pertama kalinya. Saat adegan perwiwikan berlangsung, Man dipergoki oleh adik bangsatnya. Dia mengancam akan melapor ke ibu Man, tapi Man menyogok adik bangsatnya hingga dia mau tutup mulut. Di kampus, Man bersama teman dekatnya melihat pengumuman yang berisi tentang pemecatan gurunya, yaitu Mawar secara tidak hormat. Dia terlibat kasus pelakor yang membuat kampus malu. Man bersama teman-temannya terlihat senang membaca pengumuman tersebut. Beberapa hari berlalu, Man baru sadar kalau Bunga tidak pernah lagi mengabarinya. Nomornya juga sudah tidak aktif. Kemudian dia ke rumah Bunga bersama ibunya untuk memastikan. Di sana mereka mendapati rumah Bunga yang sudah kosong. Man sedikit sedih karena tidak sempat mengucapkan salam perpisahan. Padahal mereka sudah banyak menghabiskan waktu bersama. Ending dari film ini, Man bahagia dengan Siti. Bunga hilang entah kemana dan Mawar terlibat kasus pelakor. Film pun berakhir.